Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Fauzan dengan NIM 6670250128 dari kelas 1E. Dengan dibuatnya video ini saya ingin memenuhi nilai UTS di mata kuliah PIP saya. Di sini saya ingin merangkum atau mereview karya penelitian dosen saya Bung Yebi yang berjudul Aktivisme Mahasiswa Banten dalam Penolakan RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang ditulis oleh Husna dan Bung Yebi pada tahun 2022. Kemudian saya akan membandingkannya dengan 5 jurnal internasional tentang gerakan sosial dan aktivisme mahasiswa. Langsung saja, penelitian ini fokus pada gerakan mahasiswa Banten yang tergabung dalam aliansi Geger Banten dalam aksi penolakan terhadap RUU Cipta Kerja pada tahun 2020. Nah, di sini penulis atau Bung Yebi menjelaskan bahwa gerakan ini muncul karena adanya ketidakpuasan mahasiswa terhadap proses legislasi yang dianggap tidak transparan, terlalu pro-investor, dan mengabaikan kepentingan buruh serta masyarakat umum. Beberapa faktor utama membentuk gerakan ini adalah 1. Kesadaran politik mahasiswa. 2. Mobilisasi jaringan organisasi mahasiswa seperti BEM, HMI, GMNI, PWI, dan komunitas independen. Yang ketiga, peran media sosial sebagai alat propaganda, penyebaran informasi, dan koordinasi aksi. Keempat, framing isu dalam Omnibus Law merugikan masyarakat dan memperburuk ketimpangan sosial. Nah, penelitian ini atau jurnal ini menegaskan bahwa sifat aktivisme mahasiswa Banten bersifat kolektif, ideologis, dan reaktif terhadap kebijakan negara. Gerakan ini juga memperlihatkan bahwa mahasiswa memposisikan diri sebagai pengawas negara dan penyeimbang kekuasaan. Nah, langsung ke perbandingannya. Menurut Tilly 2004 di Social Movement Theory, Tilly menekankan konsep WUNC display, yaitu 4 poin. Yang pertama, wordness, kedua unity, yang 3 numbers, yang keempat commitment. Gerakan Geger Banten menampilkan semua ini. Masa banyak, seragam aksi, orasi, dan solidaritas organisasional sesuai dengan model yang disebutkan Tilly tentang bagaimana gerakan protes menampilkan kekuatan di ruang publik. Yang kedua datang dari Tarrow 2011, Power in Movement. Tarrow di sini menjelaskan bahwa gerakan sosial muncul ketika ada political opportunity. Nah, dalam kasus Geger Banten, political opportunity muncul ketika pemerintah dipandang lemah secara legitimasi karena pengesahan cepat RUU Cipta Kerja, sehingga mahasiswa melihat peluang untuk menekan negara. Nah, ini cocok dengan kerangka Tarrow. Jurnal ini cocok dengan kerangka Tarrow. Lanjut ke yang ketiga, itu McAdam di tahun 1982, Political Process Model. Di sini McAdam menyebut 3 syarat gerakan sosial. 1. Struktur peluang politik. Nah, 2. Kapasitas organisasi, dan 3. Framing kolektif. Nah, ketiganya terlihat jelas dalam penelitian ini, dalam jurnal Bung Yebi ini. Yang pertama, ada peluang politik atau RUU kontroversial. Yang kedua, kekuatan organisasi mahasiswa. Nah, yang ketiga, framing bahwa Omnibus Law merugikan rakyat. Nah, artinya gerakan mahasiswa Banten sangat sesuai dengan teori political process yang dibuat McAdam pada tahun 1982 ini. Lanjut yang keempat, Della Porta tahun 2014, Mobilizing for Democracy. Nah, Della Porta banyak membahas protes terhadap negara dan neoliberalisme.
Nah, penolakan Omnibus Law berada dalam konteks yang sama. Kebijakan pemerintah dianggap pro-investor dan anti-buruh. Nah, penelitian Husna dan Bungep di sini menunjukkan pola protes yang mirip dengan protes anti neoliberal di Eropa dan Amerika Latin. Lanjut yang kelima datang dari Castell tahun 2012. Di sini Network of Outrage and Hope. Castell di sini menekankan peran media sosial dalam membangun jaringan kemarahan dan harapan. Nah, gerakan mahasiswa Banten juga mengandalkan Instagram, Twitter, dan WhatsApp untuk koordinasi aksi, edukasi publik, dan penyebaran narasi. Ini menjadikan aktivisme mereka sejalan dengan tren global. Protes digital yang terdegrentalisasi dan cepat menyebar. Kesimpulannya, kita sudah sampai kesimpulan, yaitu dari 5 jurnal internasional yang saya gunakan, semuanya menunjukkan bahwa karakter gerakan mahasiswa Banten konsisten dengan pola global gerakan sosial modern. Ada beberapa poin penting yang sama, yaitu yang pertama, gerakan muncul karena kesempatan politik yang terbuka. Yang kedua, koordinasi dilakukan melalui jaringan organisasi. Yang ketiga, media sosial memperkuat mobilisasi. Yang keempat, framing isu menjadi elemen kunci dalam mempengaruhi opini publik. Nah, perbedaan hanya terletak pada konteks lokal. Di Banten, isu Omnibus Law dikaitkan dengan kepentingan buruh, rakyat kecil, dan kritik pada proses legitimasi. Sementara dalam literatur internasional, konteks bisa berbeda, seperti rasisme, neoliberalisme, atau demokratisasi. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.